Selamat malam untuk Tite Wangkai. Jadi gue juga main ikuti malam hari ini dan memang buat gue sangat menarik. Dari ya Tite berasal dari beberapa generasi, mungkin kami bagian dari generasi yang paling terakhir, mungkin yang paling murin. Tetapi menarik buat saya adalah ketika tengah dampak COVID-19 ini ternyata membawa sesuatu yang positif sehingga Tite punya ruang dan waktu yang begitu luas untuk bicara soal segala sesuatu yang memang masih menjadi ganjalan terus di Lowotana. Nah tadi gue menyambung kekhawatiran yang disampaikan oleh teman Dion dan berikutnya lagi menyimak tadi yang disampaikan oleh Om Bentan. Ini dua hal yang memang cukup menarik buat gue. Yang perlu gue garis bawah itu begini ya, abang-abang Wanggai. Kalau terkait dengan lembaga adat di desa, buat gue sih itu tidak ada persoalan. Kenapa? Karena dalam sebuah lewo itu strukturnya itu sudah jelas. Tinggal bagaimana sekarang kan kita menggali seperti yang dikatakan oleh Abang Weta. Nah yang jadi soal ada pekerjaan yang mungkin agak sedikit berat adalah jika terjadi pergeseran tugas fungsi dalam struktur yang di Lowotana. Ya belakangan ini Tite Wangkai mungkin di Lewo Ikan yang ukoi halal, tetapi di wilayah kami di wilayah Adonara Barat hampir secara keseluruhan, orang yang dulu mungkin hanya didaulat menjadi juru bicara, seiring berjalannya waktu kok terlihat seperti kebele. Nah ini soal maka perlu untuk kita sebagai anak Lowotana ini pulang untuk memastikan benar bahwa runutan sejarah sampai terbentuknya sebuah lewo Kecamatan Pito sampai Getana itu dimulai dari mana? Siapa-siapa saja yang duduk di situ dan mereka ini harus diberikan peran untuk itu. Nah itu baru pas. Tetapi kalau misalnya muncul yang barusan muncul karena memang tingkat pendidikan terus dari tingkat ekonominya mungkin mapan. Nah hal-hal ini yang memang menggeser peran dan fungsi di Lowotana ya seperti itu. Itu yang mungkin di wilayah kami, di wilayah lain kurang tahu. Nah, yang kedua, kekhawatiran gue enak juga terkait soal yang tadi Kak Anton menyampaikan dengan sebuah kata yang memang cukup menarik, supradesa tadi, antar desa. Nah, ini jadi soal. Kenapa jadi soal? Karena ketika pecahnya sebuah konflik, maka ini kan kita bicara antar desa. Nah, ini dipertaruhkan, ini kan soal bagaimana orang-orang yang duduk di dalam lembaga adat ini untuk duduk bersama nih. Karena di satu sisi mereka harus duduk bersama untuk menyelesaikan sengketa yang sedang terjadi, di sisi lain mereka berhadapan-hadapan antara yang sedang bersengketa, artinya antara dua lewo ini toh. Nah, ini yang mungkin soal buat Tite. Karena ketika bicara bahwa lembaga adat dari dua kampung yang berbeda, dua lewo yang berbeda duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan, ego itu pasti akan muncul. Kenapa? Karena pertaruhan tentang Lowotananya. Nah, ini yang buat gue sih itu agak sedikit berat. Nah maka dari itu, seperti yang tadi dibicarakan terlebih dahulu, bahwa instrumen dari pemerintah itu harus hadir untuk mengintervensi. Karena tidak Adonara sekeras-kerasnya Tite, tapi sampai dengan hari ini Tite ikut dengan aparat kepolisian. Buktinya jelas, ketika pecah perang, Brimob dihadirkan semua diam. Artinya apa? Penghormatan Tite sebagai orang Adonara terhadap aparatur negara itu masih ada. Begitu pula dengan undang-undang atau hukum-hukum positif yang memang berlaku di Republik ini. Maka langkah pertama yang mungkin kita harus secepatnya untuk bisa dieksekusi adalah bagaimana yang memberikan masukan terhadap pemerintah daerah terkait soal yang dimulai sejak tadi. Jadi mungkin dari gue ya hanya sekian Kak, hanya sekian. Tetapi yang perlu digarisbawahi tadi, pekerjaan Tite Kak Anton mari akan semakin berat ketika kita berhadapan, ini kita bicara soal konflik antar lewo yang tadi memang sebuah kata yang memang atau mungkin nama lembaganya yang supradesa tadi yang seperti Kak Anton sampaikan itu mungkin buat saya berat. Tetapi kalau bicara soal lembaga adat di tingkat desa, ini hal mudah karena Tite hanya menggali kembali dan meneruskan apa yang ongok nenek nolong nenek tahu rokai gitu loh. Belakangan ini Tite ulang agak rancu ini kan karena tadi
Hai mengaku diri kak kebele, hai mengaku diri kak yang tadinya memang mau itu kambehin tua, tapi tiba-tiba tobon oleh depan sebagai kebele rahang kan ini persoalan serius. Ini persoalan serius yang membuat Tite yang kami murid apalagi berpikir bahwa ini murid lain seku nih lautan alap nih. Dan lautan alap saya pukor. Bagaimana bisa Tite memunculkan lembaga adat yang seperti ini gitu. Jadi Om Metan sampaikan ini gue juga alami Om. Gue juga alami di Lewogo ini dan beberapa Lewo yang ada di wilayah Nara Barat atau kami Rai Lewohoko. Dan itu yang mungkin perlu kita luruskan secara bersama-sama. Go Horowura Om. Oh Horowura. Oh, oke. Nanti sebentar kita dua saling kontak sebentar. Terus satu lagi nih Om. Gue kebetulan Horowura yang kemarin memang tadi sempat dibahas oleh Kak Lambert terkait soal perang antara Horowura dengan Lamahala. Iya, betul. Perang antara Horowura dengan Lamahala ini buat gue sih faktor pertama yang membuat itu sampai terjadi adalah yang pertama lambannya pihak pemerintah dalam mengambil sikap. Kenapa saya bilang demikian? Karena proses mediasi yang coba digagas oleh pihak pemerintahan desa Lopuk ke Tanah Alapan dengan di Lamahala. Karena gue ini kan Atagoran ini ya kami langu untuk juga lau di Lewo Jawa, gorang Pakapito. Sehingga Bapak Muhammad Lau dengan kamera itu terlibat waktu itu sebagai mediator untuk bagaimana mempertemukan dan berbicara soal itu. Dan Bapak Arim pun sebagai juru bicara dari kampung. Sehingga gue tahu runutannya persis. Tetapi pertanyaannya kenapa sampai perang itu pecah? Karena lambannya pemerintah dalam menyikapi. Maka buat gue antara tadi yang disampaikan sebelumnya terkait soal halo. Terus. Lanjut. Tadi yang terkait soal Nayung Bayang tadi ya, Nayung Bayang itu kan antara Horowura dengan Lamahala itu kan sebenarnya Lewo Kakak-Ari. Peran Rai Horowura lain lewatan Lamahala. Tapi pertanyaannya kenapa bisa terjadi peperangan? Nah hari ini yang sedang digali untuk mendapatkan kira-kira apa sih yang memang memicu konflik itu sampai terjadi. Nah pada akhirnya ditemukan bahwa ternyata di balik itu ada provokator-provokator orang ketiga yang muncul untuk memperkeruh. Nah ketika muncul yang provokator-provokator ini maka di situ haruslah hadir negara untuk menelusuri siapa-siapa saja otak di balik semuanya ini. Karena gue yakin dan percaya sebagai Arunara anak bayi, Tite ona kenimalang, makanya Tite disebut sebagai Atadika. Dan sebagai Atadika maka saling menghargai itu pasti dijunjung tinggi. Tapi pertanyaannya kenapa sampai terjadi peperangan dan lain sebagainya. Nah ini perlu Tite gali bersama-sama dan menjadi tugas Tite Wangga Titen. Jadi gue sebenarnya hanya mempertegas tadi yang disampaikan oleh Om Wetan. Karena gue alami seperti itu, mudah-mudahan di Lewo lain tidak terjadi hal yang demikian. Kalaupun terjadi ya silakan mari sama-sama kita meluruskan itu. Supaya jalan Tite semakin dipermudah. Terima kasih, selamat malam. Om-om, abang-abang, teman-teman semua. Om Anton. Selamat malam. Terima kasih Ama Om Anton. Jadi ini hello di Nurudin Kai ya. Nah, jadi yang belum dapat nih Ari Anton. Amarudi no Edeki. Pokolo ya Bang Edi. Silakan Ama. Baik KB Amak, KB Kakak, KB Ari, KB di Opuk, Alapek, Om Yami Dosinain, Tite Bangkai yang gue hungamba tongan blolo. Gue sendiri secara pribadi per malam hari ini ada kepuasan batin yang luar biasa ketika forum ini digagas oleh beberapa pihak dan Tite semua ikut terlibat dan bersemangat untuk membicarakan tentang kepentingan Lewo Tanah gitu. Tite Bangkai juga tahu bahwa Tite Mohai Gelahat, Tite Adunara ini hampir semua orang yang terdistribusi ke seluruh bidang, terutama di bidang hukum ini luar biasa banyaknya. Ada yang jadi profesor, doktor, ada yang jadi pengacara dan lain sebagainya. Sehingga gue tidak menyimpulkan, tetapi gue secara pribadi, ketika melihat dinamika percakapan yang ada di forum ini, ternyata ada satu hal yang luar biasa dan
persoalan ini sebenarnya simpel. Kalau kita bicara tentang perang tanding dan lain sebagainya di kampung halaman, gue sendiri tidak mau menganalisa soal kedudukan pre-laut tanah, tentang masalah yang terjadi pre-laut tanah, karena begini, dalam tulisan gue untuk menanggapi tulisan ke Anton sebelumnya, revitalisasi nilai-nilai adat, nilai-nilai tradisional yang titik yakini, yang titik anuti pre-laut tanah Lodo, itu penting untuk kita lakukan, tetapi titik yang ada ini, kita tidak punya semacam kita tidak punya gesa ketika kita omong. Karena aku tutu tentang lawat tanah uli umena, tentu ada orang-orang tertentu yang gue sebut dalam tulisan gue sebagai imam adat gitu. Gue tetap berpegang pada apa yang disampaikan oleh Profesor Elias Kopong. Nama anak gue memang sekolah tinggi-tinggi sampai ke profesor, tapi ketika balik pre-laut tanah Renai, tutu gatan tentang laut tanah uli umena, apalagi itu juga tidak semua orang bicara. Sehingga gue sendiri di forum-forum seperti ini gue ketakutan ketika memberikan justifikasi bahwa nakni kebialang, nakni posisinya seperti ini dan lain sebagainya. Gue pikir ya kita perlu juga hati-hati dalam urusan itu. Untuk bisa sampai ke situ, tentu kita cari jalan keluarnya. Tapi langsung melakukan justifikasi, gue pikir kita perlu juga berhati-hati. Jangan sampai ditemari si forum ini, karena ini akan dipublikasi. Lalu tersebar luas dan lain sebagainya, lalu terjadi soal baru yang terjadi pre-laut tanah. Ini hanya peringatan kecil saja untuk Tite Wahangkai, kalau diterima ya kita jalan secara bersama-sama sebagai etika dalam forum ini. Sehingga ke depan itu sekedar informasi, kemarin ada diskusi terbatas yang kami lakukan di Kupang. GOE, Bapak William Betam, Kak Kandron Arekian, dan juga Bapak Dr. Karolus Kopong Medan, mungkin ke depan ini ada satu lembaga, hanya kebersamaan kita ini bisa terlembaga secara baik, sehingga pikiran-pikiran cerdas, pikiran yang brilian yang dihasilkan di grup ini bisa kita rekomendasikan ke berbagai pihak yang berkepentingan dengan apa yang kita bicarakan di forum ini. Sampaikan ke Anton, moderator, dan kembali. Selamat malam untuk Tite Wahangkai. Baik, terima kasih Amarudi. Jadi Amarudi ini peringatan supaya bahasa vulgar soal keadaan lembah tanah, nih. Dan barangkali juga kita si grup ini didominasi ahli hukum kamu. Tapi untuk pekerjaan transformasi sosialnya kan mesti butuh disiplin dikit. Jadi ini juga mungkin barangkali perlu kita pikirkan untuk pekerjaan transformasi sosial, perubahan sosial ke depan. Silakan Amaidi. Baik. Opu alap amak orang tua kakak arik Wahangkai melansenari Wahangkai, gue mau sampaikan beberapa hal dari diskusi Tempi Remak nih, berangkat dari Pak Karel, lalu kemudian Tite dengar pandangan dari hukum alap, lalu masuk pada diskusi dari beberapa perspektif. Gue cuma mau sampaikan beberapa hal yang mungkin kadang-kadang Tite lewatkan ketika Tite sudah larut dalam diskusi, sehingga hal-hal yang sifatnya masih prediksi atau kemudian persepsi itu juga kemudian masuk, lalu kemudian menimbulkan satu pertimbangan-pertimbangan baru. Gue mau berikan catatan pada beberapa hal, misalnya pertama soal lembaga adat di desa. Nakune Om Nanhak William sudah menyampaikan soal Ata Kebel
atak balance di setiap level, kalau desa ke makan murina, tetapi kalau kita bicara atak balance di setiap level, ne pasti no onkai. Dan kalau tarikannya, lembaga adat itu otomatis duduki atau dipegang oleh para atak balance, lewo alap, maka kita semua sebagai atadike yang berkeyakinan bahwa koda kiri adat Adonara itu menjadi pegangan utama, maka sulit sekali membayangkan ada spekulasi bagi mereka-mereka yang baru datang belakangan untuk kemudian mengklaim dirinya sebagai atak belen juga. Gue tidak tahu apakah ada kasus yang bisa menjadi contoh, tapi karena referensi Titen tentang lembaga adat yang sudah terbentuk juga sangat terbatas, sehingga untuk sementara gue menganggap ini atau gue berpandangan bahwa ini kekhawatiran atau semacam opini atau persepsi. Nah, kemudian yang kedua, Oke, masih yang pertama anak ini tentang atak balance lewo alap, mehena suku ekan dan orang-orang yang terpandang di lewo. Gue pikir ada jalan keluar, adat punya jalan keluar atau solusi untuk membuktikan keabsahan seseorang yang akan duduk sebagai tokoh-tokoh adat atau lembaga adat di desa atau di lewo. Sehingga kekhawatiran seperti ini gue pikir juga mungkin kita perlu mengkonfirmasi kembali. Kemudian yang kedua, ketika kita bicara tentang pembentukan lembaga adat yang diatur dalam Permendagri itu hanya sebatas sampai si desa saja. Lalu kemudian tadi ada diskusi tentang perda atau keputusan bupati. Nah, keputusan bupati yang memayungi itu, gue pikir ini juga perlu dipertimbangkan. Artinya tidak dalam perspektif intervensi dari pemerintah untuk pembentukan lembaga adat, tetapi paling tidak ada satu regulasi yang memayungi, sekali lagi tidak dalam konteks mengintervensi, tetapi memayungi dan menjadikan pembentukan lembaga adat itu menjadi satu gerakan atau satu kesadaran bersama. Karena pada dasarnya lembaga formalnya saja yang kita butuhkan hadir dan diformalkan dalam perdes seperti yang Nakune Amasaf atau Soge sampaikan. Faktanya bahwa sebetulnya di setiap desa atau setiap lembongan orang kaya. Seperti itu. Lalu berikutnya lagi, sehingga poin ini yang bagian kedua ini adalah bahwa kita tetap membutuhkan payung hukum yang ada di atasnya. Dan kalau itu secara regulasi formal dimungkinkan, maka kenapa tidak? Nah, ini juga sedikit menjawab apa yang Nakune Amarudi sampaikan, bahwa kenapa di Permendagri sudah ada, tetapi Amarudi sedikit menggugat pemerintah, kenapa tidak breakdown ke bawahnya terkesan mampet. Nah, ini juga barangkali gue pikir aliran lain ini harus berjalan tidak saling menunggu, karena mungkin bisa jadi mampet tadi karena menunggu juga. Ini dugaan gue saja. Nah, apalagi dengan kondisi Adonara yang siapa yang mau turun untuk berbicara soal lembaga adat dalam kondisi konflik yang terus-menerus seperti ini. Nah, pemerintah mungkin akan berpikir memilih untuk berdiam dan aman dan tidak ada konflik, tidak ada persoalan. Apalagi kalau ketakutan bahwa mendirikan lembaga adat juga akan memunculkan persoalan di antara persoalan horizontal di antara masyarakat seperti yang Naku Ama William sampaikan soal lewo alap, atakebele, dan mereka-mereka yang mengklaim sebagai atakebele. Soal bahwa masyarakat Adonara, orang Adonara masih taat terhadap hukum atau takut terhadap pemerintah, takut dalam artian tanda petik, dalam artian positif,
yang Nakune Amahali sampaikan, gue pikir mestinya demikian, karena bagaimanapun juga Adonara adalah satu bagian dari wilayah NKRI dan tunduk di bawah hukum Republik ini. Sehingga agak sulit juga untuk membayangkan bahwa atau menurut gua terlalu terburu-buru juga untuk kalau kita sampai pada satu kekhawatiran bahwa ketika lembaga adat itu kemudian dipayungi oleh Perda, lalu kemudian ada intervensi-intervensi, menurut gua jangan sampai kita menjadi a priori terhadap hal seperti itu. Dan To'umu yang perlu gue sampaikan bahwa ketika ada diskusi ini, lalu kemudian gerakan ini menjadi satu gerakan bersama dan membangun kesadaran bersama, maka menurut gue dugaan-dugaan terhadap intervensi kepentingan politik dan lain-lain itu menjadi dengan sendirinya akan tereliminir. Karena semua ini bergerak dengan satu kesadaran untuk meminimalisir kepentingan-kepentingan lain di selain kepentingan adat itu sendiri. Nah, jadi ini beberapa pandangan yang gue pikir gue sampaikan, mungkin tidak cukup teratur karena untuk referensi Lebo barangkali Opo Alap amak orang tua kakak Ari Wahangkai mungkin ada referensi terhadap Lebo, tetapi gue mungkin referensi gue agak cukup jauh kalau gue mengalami bagaimana proses terjadinya Ado Balaredo, lalu kemudian terakhir kami teikem si pusaran sentrumnya perang antara Lembungan Olonara. Kong Abang Yamin mengalami bagaimana kejadian itu. Sehingga mungkin karena referensi gue yang kurang, gue bicara tidak terlalu runut. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Nanti remak di tukang doa agak nih. Kuota titik tara aku akan remak tukana. Jadi barangkali titik menuju kepada pengakhiran diskusi titik nih. Diskusi barangkali tegeturo siki dengan beberapa catatan ya. Catatan gue yang pertama agenda untuk penguatan integritas lembaga modern tetap PANA, dan mau tidak mau memang harus PANA, dan juga peningkatan kapasitas rakyat. Hello, poin pertama yang tadi sudah gue jelaskan. Lalu yang kedua, diskusi berkembang kepada perhatian yang lebih besar pada pembentukan lembaga adat sehingga urusan sengketa atau ini bisa diselesaikan dengan di tingkat bawah. Dan diskusi kelihatan sangat berharap supaya lembaganya bisa dibentuk dan didukung pembentukannya dengan adanya peraturan bupati. Kita sebenarnya baik helu pelahuna sampai di titik itu bahwa perbu bisa dibuat untuk itu. Gue nakone temannya itu tinggal teman Saiman, undang Pak Dr. John, undang Amak Willem, nanti geria perbu tahun ini gue draft via Jakarta dibawa ke Ruani bisa dibahas kak mana? Kalau perbu ke Gebo anak, gue baik bisa bahas kak demi gampang itu. Tetapi diskusi berkembang dan kita membayangkan bahwa lapangan di desa itu perlu disiapkan dengan lebih baik. Betul. Pemetaan keadaan desa harus dilakukan dengan baik karena HMR yang ketuna kait soal struktur mehen bangka di desa, HMR mentak di ini helu de tenaga uli kak. Kita butuh pemetaan yang lebih baik. Pemetaan dengan kualitas yang
Lebih baik dari yang teman saya Manra biasa buat pemetaan si pemerintahan itu koiro kayak jadi pemetaan yang lebih baik soal keadaan lapangan. Ini Pak Gilen ya, dan karena itu pekerjaan ama saya mana ini satu paket, tidak hanya perbub tetapi pemetaan keadaan aku nih, pemetaan keadaan di Lewotanan aku nih. Dan karena itu harapan Titet agak besar, geria panitia untuk mengawasi teman Saiman ini tidak perlu panitia pengawasan supaya teman Saiman bisa menggolkan itu di Bupati ini ke Perwala, tetapi yang merasa ada harapan untuk kena dan harapan tidak hanya perbub yang tidak geboa, tetapi perbub yang sungguh-sungguh mempertimbangkan berbasis pada suatu naskah akademik yang dibuat berdasarkan studi yang lebih baik, pemetaan yang lebih baik. Jadi sebelum diteletu, ama Mat Hakim Tono Limani titenir waktu 1-2 menit ki sebelum diteletu. Ya. Silakan Ama. Terima kasih Ama moderator. Nih memang kami sudah larut malam apalagi lau mana ya itu. Jadi tapi begini. Kita tetap harus melihat kemajuan. Ya. Kita kan tidak bisa menahan kemajuan. Sekarang ini generasi muda itu hari-hari dengan HP, kerja-kerja cuek itu tingkat tinggi lah. Keadaan-keadaan ini berubah. Jadi kalau cara pandangnya, saya tertarik dengan tulisan Kico pagi tadi. Dia bilang, bukan hanya persoalan cara pandang, tapi posisi pandang kita itu. Itu menarik menurut saya. Jadi sekarang ini, kalau Atamari Ata Kebel segala macam, kita paham lah di kampung masing-masing ini. Ini galau demokrasi sekarang ini di atas segala. Ini nilai kita, apa kita benar pernah menolak demokrasi? Jadi kirim dari snowball, tapi kita ini pada dasarnya juga terima saja. Kita ngomong, tetapi keadaan berubah, kita menerima sadar tidak sadar. Ini tantangan. Siapa yang berani lawan demokrasi? Itu hal-hal benda asing. Gue sengaja itu. Karena kita ini jangan lihat saya jangan lihat. Pengadilan itu ultimum remedium, itu kita belajar dari awal. Nah, ini paling akhir sebenarnya. Badan peradilan negara ini, dia terakhir. Dia itu mestinya selesai di bawah. Tetapi kan kenyataan bahwa tidak selesai. Kita analisa kiri kanan. Tapi kan analisa konsep dulu dipakai di zaman sekarang. Sekarang mau gak kirim si lebo naik kalau mau tidak memberikan sesuatu untuk anak muda atau apa. Ini fakta realita yang kita alami. Kalau kita lihat kita punya nenek dorang dulu, kita masih kecil-kecil itu, kemarin ini langsung selesai semua. Tetapi sekarang apa? Tidak. Demokrasi aku bisa jadi pemimpin kok di desa ini. Siapa yang bisa lawan itu? Itu negara punya konsep. Jadi kita berpikirnya dengan keadaan yang terus berubah. Jadi kita terus berantisipasi. Gue kalau sengaja menulis itu kemarin agak keras, itu sebenarnya semacam memang harus diberi peringatan keras ini perang ini. Ini kan kita bicara, ini intinya kita di posisi mana. Perang ini tetap seolah-olah dianggap ya dia mau tidak mau berjalan. Atau kan memang perang itu memang harus ke titik nol. Makanya saya agak keras di situ, tangkap semua orang. Saya keras. Keras ini maksudnya supaya kita mulai langkah-langkah persuasif ini berjalan. Tapi kalau tidak, bau kedua kalau terbitkan buku, kalau ini kan ide awalnya misalnya, buku itu harus dibaca oleh semua orang. Buku itu tujuannya supaya orang itu dicerahkan. Pikirannya itu terbuka, keadaan berubah, tantangan berubah, solusi-solusi ini juga
tidak kita kembali ke nostalgia. Kita bernostalgia saja, tetapi ini kan kita belajar di Republik ini lembaga bentuk kiri kanan ini ngomong kosong banyak. Tapi saya bukan pesimis dengan lembaga desa, tidak. Intinya bahwa dia meredam dulu perang. Perang itu nomor satu. Kalau ada nara masih perang, omong kosong bicara yang lain. Karena yang lain itu amat Tuhan okne mari. Si levolodone sudah aman. Genara eka amat Tuhan lalu Amerika okne. Nah mari kalau tuh mari yang sangat tinggi itu. Itu sudah selesai itu. Tetapi kan faktanya lebo ikan yang kacau balok nih, kita belajar dari situ, tidak perlu formal-formalan. Kalau memang niatnya memang perang itu tidak boleh ada. Itu dulu, kalau kita tidak di posisi itu. Makanya saya agak keras, saya bilang, percuma kita cari koda kiri, pada akhirnya juga perang berlangsung terus dari waktu ke waktu. Pengadilan itu kan dia sudah digaji negara, Anda tidak bawa perkara ke pengadilan juga, dia dapat duit. Jadi bukan di situ. Anda mau mencurigai lembaga-lembaga negara juga, apa untungnya bagi Anda? Karena dia pun berjalan sesuai dengan aturan main. Dia tidak peduli juga dengan kita. Jadi bukan di situ persoalan. Kita ini bagaimana tanggung jawab kita. Jadi memang leadership dari semua orang Adonara ini harus tampil di desa-desa. Dia tidak bisa lagi kitanya memang fakta naik sih. Contoh si Lebo Suntokan saja. Kami ini abang saya pas ditegak kini sekarang ini, aduh, anak kreak ini dengan gaya susah sekali. Beda benar dengan. Jadi juga kita harus robah gaya kita. Itu pekerjaan masukan buat ini. Kalau saya Adonara mau agak keras itu, berani tidak lawan demokrasi. So, kalau itu tidak dilawan, Adonara kehilangan di bawah. Itu terakhir gue. Terima kasih Kakak Arik Wanggai, teman semua. Nego prinsipnya sebagai anak benar, gue tidak peduli dengan urusan lembaga negara ini sebenarnya. Itu ultimum remedium, itu upaya paling akhir, tidak ada jalan lain. Intinya, lebut nih, jangan lagi image bahwa kita itu perang terus. Biar lu kita terus apa kita ini? Kita ini dipuji di mana-mana, orang pintar semua orang Adonara. Tapi kok perang juga jalan terus. Ini apa? Nah, baik, terima kasih. Selamat malam. Jadi ama Mataki mau posisi vulgar mo untuk stop perang ne kami revisi modifikasi lah. Mau mea ko mangkat tuh kami ikan masih putar-putar nak mau posisi semua stop perang nagahi atau dik yang perang nanti kami lo tulisan vulgar tetap enak. Ya. Nah, jadi mesti HR ketun jelas mana supaya juga dialektika bisa jalan, mudah-mudahan pikirannya Mia diterbitkan di buku supaya lebih banyak orang yang baca. Rencana penerbitan buku nih mete panaka bahangka lu tulisan kayak jadi mudah-mudahan jadi. Nah baru nitaro terakhir ya. Nah aku terakhir di Rua turun dokter Rua nih mau kirim aja jadi. Ya kuno nih. Anak ke Pak Wetan ama ke Wetan Songanol. Jadi Arianto memang kelihatan capek ya mengelola sebuah diskusi. Memang dibutuhkan sebuah kemampuan ekstra ya. Tapi itulah yang saya kagumi karena ketika Nekune terbesit di pikiran saya bahwa kita sudah sedang mengerucut. Tapi kemudian saya digugat lagi bahwa kalau kita membuka ruang yang akhirnya seperti tidak mengerucut. Tapi sebenarnya kelompok diskusi kita ini yang tidak pakar meapor ini satu hari ketambahan keanggotaan kita ini saya sudah tidak bisa hitung lagi. Jadi tidak bahan kayak yang berarti tak onat buku melak-melak, onat sare-sare, pia onat pai, tobo uku lawat tanah, takdiri melak naga tete lawat tanah ger. Jadi Aring Anton tidak usah terlalu cemas, karena menurut gue dengan makin banyak terlibat,
Artinya tidak semua sedang bersekutu untuk menjadikan Lewotana Adonara no Kodang ini menjadi bernilai bagi kehidupan Adonara ke depan, termasuk bagaimana peradilan negara ada di Flores TV. Sedikit Arik Mat Nakune sebagai hakim ya. Tapi saya lihat pergeseran cara pikirnya saya sangat kagum ya. Atau dari awal menampilkan, menghilangkan peran seketika, membuat Titi Wahakannya kan juga cukup tergugat. Tetapi dengan pernyataan malam ini, alur dan cara pikirnya, tadi awal saya sudah bilang, bahwa perang itu apa sebenarnya? Kita sekarang kelompok yang siap Polri sekarang muku ini tobo gayeng kodang ini tak bagi kan nih. Sekarang dia sedang bersekutu di tempat yang dipakai oleh Polri. Tobo gayeng di nongkoda, mari no keniring. Uku tak malam-malam tujuannya apa? Ya kita berperang. Kita masuk melawan semua peradaban yang sedang tidak betul, sedang terkikis. Sehingga berending pada bagaimana kalau pembentukan lembaga dengan berbagai referensi yang sama gubernur. Jadi pergeseran pengertian perang ini harus dialihkan ke diri kita sebagai orang-orang Adonara yang patriot gitu ya. Mari kita memerangi semua. Tidak ulang kalau taga duit aku nanti tidak aku sekarang. Dia sekarang tidak boleh tahu ukur siapa orang ini. Jadi sekali lagi kecemasan ya sebagai manusia iya. Tapi karena kita mati ayat tahu pergi ke mana orang, gua rasa kini untuk tagar-tagar nak lelet. Untuk tanah Lewotana, tanah Bemelak, tanah besar. Dan gua ingat Arik Petan anuknya, Petan Silin anuknya, sebagai hakim, Gulung sudah mulai masuk ke satu wilayah. Saya sangat senang bahwa tugas kita ialah berperang, tapi berperang tidak dalam pengertian perang tanding. Tapi kita memerangi semua masalah sosial yang sedang mengikis nilai-nilai kehidupan kita. Sehingga ke depan, Lewotana bisa melaksanakan. Kira-kira begitu, Arik Anton ya. Oke, dan saya kembalikan. Terima kasih Amanah. Tetap bikin segar lah. Gue dikritik kok, tapi harus kami akui agak selalu menyegarkan. Sama Dokter Kopo Medan, apa Dokter silakan. Ya baik, terima kasih Ama Anton, Kakak Opal Pohangka yang gue hormati. Koda kiri yang dia kepai si Apu Ori biasanya sangat bermanfaat untuk Lewotana Nabe Melaksare. Biasanya bukan dihasilkan si Lewotana, tapi kebanyakan juga dihasilkan si Opori. Jadi Opori yang kemudian yang kemarin kerana dan belakang apa Gohulwana sangat bermanfaat. Dari pembicaraan tidak apa saya sependapat dengan Anton ya, moderator, bahwa sesungguhnya untuk bisa meredam konflik-konflik yang kemudian sampai menimbulkan pertumpahan darah dan lain sebagainya terkait dengan sengketa tanah dan lain sebagainya itu sesungguhnya klaim pertama yang paling mungkin dimanfaatkan itu adalah lembaga adat. Lembaga adat dengan melibatkan sekian banyak komponen-komponen yang sesungguhnya sudah ada di masing-masing desa. Dan itu memang ada di sana sini ada sedikit kekaburan dan lain sebagainya. Tapi saya yakin kalau misalnya kita coba menggali dan menemukan yang sebenarnya, saya kira tidak terlalu susah juga. Jadi klaim pertama itu ini, tetapi harus dicatat bahwa lembaga adat itu bukan hanya sekedar menyelesaikan, tetapi harus berproses sampai kepada perdamaian yang sesungguhnya.
Perdamaian yang sesungguhnya itu maksudnya bahwa harus ada ritual yang mempersatukan mereka. Jadi bukan hanya kita mari si Lolo bahwa Meru aja ini diselesaikan ini, tidak. Tetapi harus ada proses-proses ritual adat yang mempersatukan mereka. Gitu. Lalu klep yang kedua, ya peradilan negara. Kalau memang tidak memungkinkan untuk diselesaikan di tingkat desa, lembaga adat, maka mau tidak mau harus dibawa ke pengadilan negara. Dan tentunya, sebagaimana saya sarankan tadi, bahwa perlu mengakomodir nilai-nilai atau kearifan-kearifan lokal yang ada. Salah satu yang tadi kita omong untuk sumpah adat, tetapi juga harus bermuara pada perdamaian yang sesungguhnya. Setelah diselesaikan, lalu harus ada upaya-upaya adat yang bisa mendamaikan mereka. Karena di pengadilan negara itu kan salah benar. Begitu. Oleh karena itu harus diupayakan itu, sehingga peran lembaga adat itu bukan hanya pada proses awal saja, tetapi ketika di pengadilan negara pun dia juga harus ikut terlibat, begitu. Termasuk juga dalam mengupayakan perdamaian itu. Gitu. Jadi saya kira pikiran-pikiran melasnare bahang itu sangat bermanfaat untuk kepentingan Lewatana. Saya kira itu saja. Saya kembalikan. Baik, terima kasih KB Amak, KB Kakak, KB Arik, Rema Tukan Akai. Dan diskusi yang sangat berharga sampai dengan jam ALM anak ini kita jalani dengan penuh ketekunan. Pikiran di melasnare, naga onet di melasnare sehingga membuat kita bisa bertahan sampai jam di Mobo nih. Dan kita percaya sebagai anak Adonara bahwa kalau onet melasnare berarti juga jalan menjadi terbuka. Mengenai hasil dari diskusi kita pada malam hari ini, tentu mudah-mudahan direkam dengan baik sehingga tidak hanya kesimpulan umum saja yang kita dapatkan, tetapi juga pikiran-pikiran melasnaknya yang agak detail juga bisa kita hasilkan, kita rumuskan dari diskusi kita malam hari ini sehingga tentu saja tindak lanjut menjadi juga sangat penting. Titik hama kawal ini menjadi tugas dari Amarudi, Dr. Kopo Medana untuk supaya hasil ini membentuk naik dan tindak lanjutnya juga menjadi lebih jelas. Kita berharap banyak supaya komunikasi dengan pemerintah kabupaten juga mulai berjalan sehingga AHETO ini bisa taruh panana. Gue bayangkan dari awal pekerjaan agak gampang kalau si regulasi atas nayam. Tetapi dengan gambaran seperti yang kita dapat terakhir itu, maka bagi gue pemetaan keadaan lapangan aku nih yang gue gasih kena mesti butuh waktu sitara sini, butuh sumber daya sitara. Kalau mengharapkan titik masing-masing untuk lodok ke desa baru menghasilkan pemetaan gambaran untuk desa titik masing-masing nanti hawala diterus nih. Jadi mau tidak mau kita punya sandaran pada pemerintah daerah untuk bisa memfasilitasi studi yang lebih kualitatif untuk menggambar keadaan Silebo, sehingga ketika Perbup jadi nih, lodo bukan karena data, karena mete mukena ulika, tetapi lodo nanti bisa diterjemahkan, sudah bisa diterjemahkan dengan baik. Jadi Deina sana, terima kasih untuk pikiran melaksanakan. Abang moderator. Ya. Izin sedikit saja. Kasih ya, Bang. Ya. Gue pikir ini mungkin pekerjaan rumah cukup banyak buat abang-abang yang membuat kesimpulan. Tetapi bukan hanya sekedar kesimpulan ini, memang tindak lanjut itu penting. Tapi usul gue agak sedikit agak sedikit teknis. Juga ada tim perumus juga.
paling tidak menyusun apa yang kita sampaikan sekarang ini kan masih dalam bentuk konsep. Jadi teknis bila perlu kita bisa membuat sandingan perbub. Artinya itu bisa dipikirkan sehingga di diskusi berikutnya itu kita sudah bicara teknis. Bila perlu kemudian poin per poin yang itu kemudian kita bisa telusuri secara bersama sekarang begitu, Abang. Terima kasih, Abang. Itu sih. Oke, jadi usulan Mas Safna ini cukup konkret. Bagaimana kalau sandingan perbub, draft perbub itu ini tidak bisa griaro oleh satu tim kecil mana? Jadi untuk tidak memperpanjang diskusi, Tite beri kepercayaan kepada Ama Dr. Kopong Medan dan Pak Amarudi untuk membuat satu tim kecil merumuskan ini sampai kepada tindak lanjutnya dalam bentuk drafting perbub sandingan akune untuk kita bahas pada suatu kesempatan nanti. Jadi sehingga kita bisa rasakan langkah maju naik. Sekalipun helgo marin akune pemetaan lapangan perlu, tapi juga draftnya kan bisa taruh bahkan nol. Ya, ya. Nah, jadi mana kan Jadi kita sudah sampai di ujung, ada kesimpulannya, ada langkah tindak lanjut yang sudah lebih jelas dan lebih berbentuk. Mudah-mudahan usaha Titet Bahangka ini mendapat berkat dari Alapet, juga Malasnare dari Lewotana. Jadi selanjutnya, gue kembalikan kepada penguasa forum nih, akebekan ya, pakai istilah penguasa, sama Rudi untuk, nah ini punya hak eksklusif untuk menyampaikan kata tutup, sekalipun orang Tuhan ama kata boto urwasi, tapi kata tutup ini tidak bagian anaknya. Silakan, Amarudi. Baik, ke Anton yang saya hormati dan saya banggakan, sama orang tua Wahangkai, Bapak Welem, Bapak Tubahelan, dan juga sama orang tua Ikena, KB Opu Alap, Kakak Ari, Kakak Mat, Kakak Saiman, dan juga yang lainnya yang go hungemba atau ngemblolo. Gue tentu berterima kasih banyak pertama kepada para narasumber, karena setelah dihubungi ternyata tidak ada satupun yang menolak. Berarti interest ya kita terhadap Lewotana itu begitu kuatnya. Terima kasih untuk Ade Henry Kara, terima kasih juga buat Kakang Karolus Kopong Medan, Ade Safrudin Atasoge yang sudah bersedia untuk menjadi narasumber dan terutama juga bagi kita semua yang sudah bersedia menjadi peserta dan terlibat di forum ini. Nah, untuk hal-hal strategis lain terkait dengan Tite Pupu Epu Orintoni, kami selalu di Kupang, kami selalu duduk bersama untuk membicarakan langkah-langkah strategis ke depan. Sebelum Tite diskusi Pirma ini juga, Goeb, Dr. Karolus Kopong Medan, Kak Kandona Rekian, satu lagi yang absen pada malam hari ini, Bapak Agus Bedama. Kami biasanya sepakat, sebenarnya di sela-sela diskusi itu, kita disegarkan dengan ini, dengan ada show kesenian. Bapak Agus mau lagu Adonara untuk mengisi di sela-sela kebersamaan kita ini. Tapi aku nak hubungi gue ternyata belum bisa. Mungkin di kesempatan berikut gitu. Terima kasih untuk Kakak Lambert Palangama yang juga pertama gue agak ragu karena beliau tidak terlalu aktif di grup. Tapi ketika dihubungi untuk menjadi narasumber, beliau langsung bilang, iya, mungkin untuk kepentingan Adonara tidak ada kata tidak gitu. Sehingga untuk selanjutnya kesepakatan dari hasil diskusi kami kemarin itu mungkin tema atau topik-topik yang kita sajikan dalam diskusi-diskusi berikut itu akan kami sampaikan dan akan kita diskusikan lebih lanjut di grup WA. Dan tanggapan-tanggapan terhadap apa yang kami sodorkan silakan, sehingga pada periode berikut, kesempatan berikut pada saat diskusi,
kita bisa menemukan salah satu topik diskusi baru, tentu juga terkait untuk kepentingan Lawatana Pranai gitu. Ona ke rere kai, ona ke melak-melakai untuk hanam pakai Lawatana uli umanangka ini, ta ona melak-melak di aku yang tite bicarakan, aku yang tite hampir sepakati di dalam grup ini bisa taruh dan kita tidak saling menunggu. Makanya kemarin juga ada wacana untuk ke depan ini kami ada 1-2 orang yang mungkin berpikir untuk kebersamaan kita ini juga dilembagakan. Ada satu lembaga yang mungkin kami bisa hadirkan sehingga dia bisa memayungi segala dinamika dialektika yang berjalan di dalam grup ini. Soal bentuk kelembagaan dan ruang lingkup dan lain sebagainya akan kami bikin draftnya dan akan kami sampaikan ke Tite Wahangkai untuk Tite lihat secara bersama-sama. Dan soal kedudukan kita semua, walaupun Tite hitam berdoa, tetapi minimal kedudukan kita di lembaga itu juga menjadi penting. Gitu. Nah, mungkin terakhir Amat Tua, terima kasih Rara ya, mau sudah bantu kami untuk selama sebulan ini, pasti tidak ada kendala lagi soal haman aku pertama nih. Gitu. Untuk jadi mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan untuk Amak Mi Wahangkai, Kakak Ari Opo Alam Wahangkai yang ada di Zoom meeting nih.